Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jona Aditya Landa. Saya Birahma Ramdan Santoso. Di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel kami untuk memenuhi tugas hukum internasional dengan judul Analisis Penyelundupan Senjata kepada Non-Negara di Papua dalam Kerangka Hukum Internasional. Latar belakang penyelundupan senjata di Papua itu memanfaatkan jalur laut dan darat yang sangat-sangat sulit diawasi, termasuk perbatasan dengan Papua Nugini. Suplai senjata ilegal memperpanjang kekerasan dan meningkatkan pelanggaran HAM, dan juga menghambat penyelesaian damai, karena rantai suplai melibatkan jaringan kriminal lintas negara. Persoalan ini tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi isu internasional. Kerangka hukum internasional dalam perspektif hukum internasional, ada sejumlah instrumen yang mengatur peredaran senjata, yaitu ada Arms Trade Treaty atau ATT yang menekankan larangan transfer ketika berisiko digunakan pelaku pelanggaran HAM atau konflik. Firearms Ban Protocol atau UNTOC itu mengatur kriminalisasi perdagangan senjata ilegal dan kerjasama lintas negara. Resolusi DKPBB menegaskan kewajiban negara mencegah dukungan logistik terhadap kelompok bersenjata. Semua rezim ini menegaskan larangan suplai senjata kepada aktor-aktor non-negara. Meskipun kerangka hukumnya jelas, implementasinya masih lemah. Pasar gelap senjata di Pasifik, simpatisan politik luar negeri terhadap gerakan separatis Papua, lemahnya kontrol perbatasan, hingga potensi korupsi menjadi faktor yang membuat penyelundupan terus berjalan. Dengan demikian, hukum internasional belum sepenuhnya efektif membendung rantai suplai senjata. Rekomendasi untuk Indonesia, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Indonesia dalam mencegah penyuplaian senjata. Yang pertama itu mengadopsi standar ATT ke regulasi nasional, menguatkan kerjasama UNTOC dan mutual legal assistance. Ketiga, meningkatkan pengawasan jalur Papua atau Papua Nugini, diplomasi untuk menekankan dukungan eksternal terhadap separatis. Yang kelima, mengintegrasikan pendekatan keamanan dengan pembangunan sosial di Papua untuk mengurangi permintaan senjata lokal. Kesimpulannya, penyelundupan senjata ke aktor non-negara di Papua adalah persoalan multidimensional. Solusi tidak bisa hanya militer atau hukum, tetapi harus menggabungkan instrumen internasional, diplomasi, regional, penegakan hukum nasional, serta kebijakan pembangunan sosial masyarakat Papua. Sekian presentasi dari kami mengenai analisis penyelundupan senjata kepada aktor non-negara di Papua dalam kerangka hukum internasional. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.